tentang peran perjuangan umat Islam, ya. Jadi sekali lagi nanti saya jam 8 atau jam setengah 9 paling lambat akan menyudahi materi dan saya pulang, ya. Ya salah sendiri, dari tadi kan gua udah nanya sama lo. Udah kebiasaan jangan pakai gaya Jawa sama gua orang Petamburan. Iya apa enggak? Baru ngerti. Jadi tadi nggak ngerti-ngerti juga. Sekali lagi, ya ntar dulu semua ya. Sekali saja pertanyaan saya. Kita akan lanjutkan dengan bab 2. Oke, setuju? Takbir. Nah, clear sudah ya? Deal ya? Ya udah, bungkus. Oke ya. Jadi hari ini kita mulai sesi pertama. Bukan sesi pertanyaan tanya jawab, ya. Sesi pertama materi perkuliahan umum. Sesi kedua perkuliahannya ya terserah nanti dilihat saja. Pertanyaan awal adalah, apakah Indonesia hari ini kembali menjadi negara yang terjajah? Apakah Indonesia hari ini menjadi kembali negara yang dijajah? Betulkah kata-kata penjajahan itu sudah tidak lagi berlaku untuk rakyat Indonesia? Bagaimana kita bisa menjelaskan yang di mana tuh, yang di Batam apa namanya? Galang Barelang, ya. Peristiwa Galang Barelang itu adalah sebuah peristiwa pencaplokan tanah rakyat yang sudah berlangsung lebih dari 50 sampai 60 tahun setelah ada di era-era transisi zaman Pak Soekarno ke zaman Pak Harto. Sayangnya suasana itu tidak mungkin dibahas ulang. Saya sudah membahas dengan 4 tahun penjara karena saya membahas materi bahaya penjajahan Cina. Itu sudah saya bayar dengan, walaupun saya lihat tidak ada alasan yang kuat. Tidak penting, terlalu cengeng, terlalu mengasihan diri sendiri. Yang jelas, saya ini narasumber resmi negara. Saya narasumber resmi di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas. Wantanas itu Dewan Pertahanan Nasional, yang isinya polisi dan tentara Trimatra, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, ya, Laut, Udara, Darat, plus kepolisian jenderal aktif. Bagaimana mungkin dosen untuk kelembagaan jenderal aktif yang 2 kali saya mengisi materi mereka tahun 2015 dan terakhir 7 Februari 2017. 2 bulan setengah, 3 bulan kurang setelah saya mengisi acara-acara itu, saya ditangkap dan kemudian diproses hukum yang tidak jelas dan total saya divonis 4 tahun penjara. Ya, jadi kalau orang yang memahami kasus saya, mereka terheran-heran. Kok narasumber negara masuk penjara? Ya sekali lagi, mudah-mudahan tadi kita sudah berikrar bahwa kita akan pulang ke rumah nanti setelah sholat zuhur. Tenang, pemirsa tenang. Saya udah bisik panitia, jangan lewat zuhur. Karena panitia tidak siapin makan siang. Udah sering jadi aktivis ngerti saya. Kalau udah kesiangan kan lapar lagi ya. Sarapan udah? Waduh, masih skor dulu nih sarapan ya. Saya izin minum aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat kalau anak-anak yang di Cipayung itu seru. Tahu Cipayung? Yang senior mesti tahu nih Cipayung. Saya rutin ya. Dan itu malah seharian, setengah hari. Tapi biasanya mereka spesial meminta saya menerangkan tentang aktualita gerakan komunis PKI di Indonesia. Ya, tapi karena saya kan gak diminta tema itu, jadi jangan sampai nanti bolak-balik, kok nggak ngomong gitu. Ya udah, kita bicara ini. Baik, kita awali dulu pertanyaan tadi. Apakah Indonesia kembali dijajah atau Indonesia masih dijajah atau kita sudah merdeka? Pertanyaan itu akan selalu menimbulkan psikologi yang bervariasi. Maka dari itu kita mulai membahas tentang penjajahan Belanda. Jadi pembicaraan kita hari ini pembicaraan yang sifatnya akademis, historis. Belanda itu bukan penjajah sejati. Penjajahnya ini hanya penjajah preman yang mencaplok
sumber daya alam dan mengeduk hal yang bersifat materi. Belanda ditugaskan oleh Zionis Internasional yang dikomandani oleh Inggris dan Perancis untuk dipersilahkan mencaplok seluruh sumber daya daripada Indonesia. Memang dia kaya. Anda boleh tengok di sini ada yang namanya Loji Gandrung. Tahu Loji Gandrung? Kantor siapa? Iya, itu kan punya Zionis Yahudi. Nah itu yang kadang-kadang kita begitu teriak anti Yahudi, anti Kristen, ternyata pemimpin kita atau pimpinan warga kita di sini di Loji. Loji itu kan pusat ibadah orang Yahudi. Jadi kalau Allah berfirman walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahu, sesungguhnya pertanyaannya buat kita di sini. Apa kita terus melafazkan ayatnya? Kita terus menerangkan historisnya. Ternyata kita tidak berbuat apa-apa. Kelompok-kelompok remaja belia banyak yang tidak suka belajar sejarah. Kelompok-kelompok Islam, pemuda-pemuda Islam, sejarahnya sejarah homogen. Kalau Anda diterangkan tentang sirah nabawiyah, udah pasti patenten permanen, sip maknyus. Tapi tahukah Anda sejarah perjuangan umat Islam Indonesia? Tahukah bahwa Dewan Dakwah itu merupakan satu bentuk rekonstruksi ulang yang sangat penuh kekecewaan karena Partai Masyumi tidak bisa kembali dihidupkan kembali karena dilarang oleh Pak Harto. Dewan Dakwah itu merupakan kelembagaan yang didirikan pada bulan Februari tahun 1967. Ketika Pak Nasir mencoba merespon ketika Pak Prawoto Mangkusasmito sebagai ketua umum terakhir di masa setelah PKI berhasil mempengaruhi Soekarno untuk membubarkan Masyumi. Ya, jadi biar tahu kalian semua. Kalian ikut Dewan Dakwah itu sebetulnya melanjutkan misi perjuangan politik Masyumi. Nah, karena Masyuminya sempat tidak pernah muncul lagi, maka terpolarisasi. Dominannya sekarang di mana? Di PKS. Ya. Nah, kalau akar terahnya itu di PBB, Partai Bulan Bintang. Nah, sekarang hidup kembali atau dikembalikan ada yang namanya Partai Masyumi. Saya sekarang wakil ketua umum Masyumi, wakil ketua umum bidang ideologi dan dakwah. Masyuminya tidak ikut pemilu, ya nggak mungkin ikut. Walaupun syarat-syarat sudah siap, lapor ke Yasona Lauli, Menko Polhukam waktu itu, ya semua persyaratan cukup. Tidak boleh kalau pakai logo bintang bulan. Tolong camkan kalimat saya. Bintang bulan Masyumi, Palu Arit PKI, bukan bulan bintang. Nah, sejarah ini tentu tidak menyenangkan buat kebanyakan kalian di sini. Apa orang mau ngaji? Supaya diketahui, Dewan Dakwah itu adalah pelanjut dari misi pergerakan Masyumi. Aku nggak mau ikut, ya udah keluar aja. Atau ustadznya bilang nggak bisa gitu ustadz, ente nggak tahu sejarah. Mana ada ustadznya nggak sini? Mana ustadznya? Nggak ada. Yang semester tinggi, bener nggak Dewan Dakwah itu kompensasi dari tidak direhabnya Masyumi? Iya, jangan mau bilang enggak. Orang aja berani bilang aku bangga jadi anak PKI. Masa kamu nggak berani bilang aku pelanjut Masyumi? Pak Ustadz, saya nggak mau ikut partai. Saya mau halakoh aja. Saya mau nikah aja, dapat anak 13. Suami saya orang kaya. Dia bisnisnya lancar, aman, nyaman, masuk surga sekeluarga. Maunya begitu. Mana masuk surga kalau nggak berjihad? Mau masuk surga nggak berjihad. Judul flyernya aja warisan para syuhada. Lihat tampang-tampangnya baru masih pada ngantuk. Oh, sholat malam sama wirid semalam ya. Subhanallah. Oke, kita masuk bagian pertama dengan rincian. Penjajahan Belanda secara starting dimulai tahun 1598 atau 1590-an. Nah, secara kelembagaan muncul kelembagaan Serikat Dagang yang bernama VOC tahun 1602. Nah, ini ada di buku sejarah kita. Persoalannya kan kita memandang kita tuh dijajahnya oleh Belanda. Yang menjajah kita itu sesuai dengan arahan Quran. Kan Anda udah belajar Quran, hafal 30 juz, bacaannya fasih, udah belajar tafsir.
Yang kita belum, kita belajar fikul waqi, sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Kalau Anda belajar sirah Nawawiyah, setelah Rasulullah wafat, nanti ada Bani Abbasiyah, Muawiyah, ya, ada nanti terakhir khilafah Turki Utsmani yang ada di Turki, ya, dan atau pernah juga ada Fatimiyah yang didominasi oleh orang-orang Syiah. Itu udah diterangkan oleh ustadz-ustadz yang lain. Yang kita belum punya itu pemahaman tentang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Saya bisa tes sekarang nih, ya. Nih kamu dulu nih, jangan nengok ke belakang lagi kamu ya. Oke, apa kepanjangan ini yang pakai baju? Nah, ya, nah udah, anda. Apa kepanjangannya PKI? Oke. Siapa tokoh PKI yang sangat kamu ingat? Yang lain jangan bisikin ya. Hah? Semaun. Semaun itu adalah tokoh PKI yang masuk ikut PKI di usia 16 tahun. Kita aku nggak mau ikut politik. Ya kebiasaan nih, pasti nih kalau jawab ngomong begitu nih. Ya. Tokoh-tokoh PKI itu dimulai dari usia 16, 17. Mereka udah pengurus pusat, bukan pengurus tingkat Solo, bukan pengurus tingkat kelurahan, sudah mengurus tingkat Indonesia. Wah, sayang tema kita bukan itu. Sekarang kita masuk. Apa akibat dari penjajahan Belanda? Ya, ini penting. Kalau nerangin penjajahan Belanda, nanti Anda ketemu dengan kerja Rodi, ketemu Van Bos, segala itu terlalu tekstual. Akibat penjajahan Belanda. Yang pertama, melahirkan manusia pengkhianat. Ada nggak? Pakai sorban, bahasa Arab, tapi belain Cina. Ada? Banyak. Itu satu ya. Yang kedua, bermental ingin bahkan merasa wajib untuk jadi pegawai negeri. Kira-kira kalau ada kabar dari Ustadz Alfian Tanjung, ini seluruh kalian di sini yang mahasiswa semester awal atau semester tinggi, siapa yang nanti mau jadi ASN atau menjadi PNS, hubungi Ustadz Alfian Tanjung, nomor kontak ini. Kira-kira ketika pengumuman saya sampaikan lalu pulang ke rumah cerita sama bapak dan ibunya, kira-kira saya dihubungi lagi nggak? Pasti, udah pasti deh. Apalagi kemudian saya buat grup WA. Sebutlah karena saya udah bicara di mana-mana, ada 10.000 orang yang saya buat 10 grup. Kan sekarang satu grup ada yang bisa 1.000 ya. Terus setiap grup saya bilang, siapa yang SK-nya mau dipercepat 2 pekan cair, maka diharapkan bisa menyerahkan uang DP. Kira-kira pertanyaannya apa? Nomor rekening berapa? Itu yang ditanya. Ketika saya menyebut jumlah siapa yang mau jadi PNS, ASN berselewat saya, satu orang wajib membayar 50 juta rupiah. Ada yang nawar tidak? Artinya saya ingin mengatakan cerita saya secara ilustratif, mengatakan bahwa alumni jajahan Belanda itu wataknya watak ASN, watak PNS. Jadi kalau udah jadi pegawai negeri itu dia jadi makhluk lain. Iya, saya punya murid-murid saya, ahwat, wiritan, jihadis, ketika dapat SK PNS, ketemu saya kabur. Kalau lihat saya lari, takut kelihatan katanya sama teman-temannya. Ya, saya tidak menyindir siapapun. Ini adalah alumni jajahan Belanda. Yang ketiga, watak alumni jajahan Belanda itu Islamofobia. Islamofobia itu akarnya adalah fobia. Fobia itu adalah takut pada sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, alias takut tapi gazebo. Tahu nggak gazebo? Nggak jelas, Bo. Iya, ada yang takut dengan kecoa, ada. Ada yang takut dengan gelap. Ada yang takut tempat ketinggian. Kita nggak bisa marah, ini memang dia fobia namanya. Persoalannya Islamofobia. Ini hari terakhir kampanye. Besok Minggu Tekun. Di banyak pengajian pada tutup. Siapa yang suruh tutup? Mana undang-undangnya? Kita itu kebiasaan takut duluan. Itu namanya Islamofobia, takut. Ya, terus terang saja. Saya sudah cek ke teman-teman saya yang ahli hukum, yang praktisi hukum, yang pengacara, nggak ada larangan. Termasuk membahas politik. Ojo ngomong politik. Siapa yang larang kita untuk berkampanye dalam masjid?
Yang larang itu adalah akhlak kita, tahu diri di masjid itu bicara politik, politiknya politik strategis dan politik keumatan, bukan politik kulo, bukan politik gue, pilih gue, partai gue, itu nggak boleh. Dalam masjid, dalam pusat-pusat keilmuan Muslim wajib membahas persoalan politik, politik keumatan dan politik strategis. Buat apa capek-capek kita pergi ke Monas 212? 212 itu aksinya sebenarnya ingin memenjarakan siapa? Udah dipenjara 2 tahun. Karena dia menghina Al-Maidah 51 kan? Lah Al-Maidah 51 dihina, Ahoknya didemo sampai juta-jutaan orang. Lah di Solo wali kotanya Kristen 2 periode. Otak di mana otak? Lah untuk apa pergi ke Monas? Di sini aja yang wali kotanya Kristen. Paham gak nih pemirsa? Makanya ntar kita ada bab buah gitu. Ya, kalau mau pulang cepet ya tutup gitu aja. Oke, yang keempat. Sumber daya alam kita dijajah dan dijarah. Ya, ini saya sebut satu saja karena bahan kita cukup dan saya harus beri kesempatan tanya jawab untuk kuliah pertama, kuliah perdana yang sifatnya umum dan ada di buku. Sekarang baru 7:30, kita maksimal 8:30. Sarapannya udah siap belum? Nih gue gini-gini orang tua nih, enak aja ya. Setuju kan ditanyain sarapan siap atau tidak ya? Setuju kan? Setuju banget katanya Bang Engel. Beda dengan puasa. Kalau bulan Ramadan atau puasa nggak apa-apa. Oke, terusin dulu ya. Freeport memang kemudian dikelola oleh Amerika. Tapi sumber daya alam sebelumnya apakah yang namanya umbi-umbian, palawija, emas, perak dari yang ada di daerah Cikotok yang ada di perbatasan Banten terus arah ke Sumatera, belum di Gunung Pongkor yang di Bogor. Jadi kalian harus tahu negara kita ini lebih kaya dari Arab Saudi, lebih kaya dari Kuwait dan Qatar. Anak-anak di Kuwait hari ini setiap anak itu setiap tahun dapat alokasi dari pemerintah 3 miliar per anak. Ya karena apa? Karena kita nggak berpolitik, karena kita nggak menang politiknya. Ya, saya bilangin, saya umumin ya biar ingat nama saya. Saya ini wakil ketua umum pimpinan pusat Masumi bidang penguatan ideologi. Pemilu 55 itu Masumi walaupun dikuyah bagaimana masih bisa ngalahin PKI, masih bisa ngalahin partai Islam yang lain. Walaupun bukan kalah sih, fastabiqul khairat. Iya dong, masa sesama Islam mengalahkan nggak boleh. Ya, jadi sekali lagi sebagai keluarga besar Dewan Dakwah yang memahami hakikat perjuangan politik Islam, jangan ada di antara kalian yang masih ingin nggak nyoblos. Aku lah nyoblos, togut. Itu namanya ente kemakan strategi musuh. Kita punyanya cuma ini yang kita punya sekarang. Mau pakai pola Erdogan atau pakai pola Taliban? Nah, mudah-mudahan ntar ya dialog yang mendalam di bab 2 aja. Biar enak. Jadi sumber daya alam kita diambil. Anda tahu yang namanya Amsterdam, Rotterdam itu kota sangat mewah. Mereka itu kota yang tempatnya ada di bawah laut. Bisa terbayang nggak? Maksudnya di bawah laut gini. Misalnya air laut segini. Kota itu ada. Jadi gimana bisa orang di bawah laut itu dari negeri Indonesia uangnya diambil? Kenapa bisa lama? Karena banyak penjajah. Pengkhianat. Semua tahu kalian, sesungguhnya orang-orang Belanda di Indonesia, tentara-tentaranya jumlahnya cuma 16.000 orang. Bayangin negara yang seluas sekian juta kilometer persegi, dijajah oleh 16.000 tentara. Yang banyak londoir. Ya, saya nggak nyebut nama ya, ada yang pakai sorban, ada yang suka ngumpulin sedekah uang, ada yang ahli tafsir dari sana, gitu. Sekarang kira-kira kalian di sini ada yang punya cita-cita jadi penjajah, jadi pengkhianat? Acung tangan. Kalau bercita-cita Anda bisa cepat kaya, terkenal, punya rumah sampai 10 rumah mewah yang harganya 50 miliar, bisa begitu. Oke? Yang berikutnya adalah pembodohan. Jadi alumni penjajahan Belanda itu pembodohan. Tidak boleh ngomong politik. Apalagi poligami. Coba-coba Ustadz membahas hikmah poligami. Poligami itu solusi.
maka bulan depan nggak dipanggil lagi. Bener nggak? Akhwat, kalau ada ustadz menerangkan di pengajian umum pakai baliho besar, poligami itu solusi, kira-kira bulan depan dipanggil lagi tidak? Itu tadi, karena telah mengalami sekularisasi, pembodohan syariat. Yang laki-laki jangan senyum dulu, saya mau nanya sama yang perempuan nih. Semuanya dengerin pertanyaan saya. Kalau ada seorang suami, dia menikah, lalu tanpa sepengetahuan dia, si suami itu nikah lagi, berzina tidak? Ya udah selesai. Maka keluarlah undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinannya hebat. Biar tahu ya, dalam undang-undang perkawinan pasal 378, barang siapa seorang suami menikah lagi tidak memegang surat izin resmi dari istrinya, itu pertanyaan itu ayatnya mana tuh? Surat apa, hadis yang mana tuh gitu. Maka laki-laki tersebut akan kena ancaman 5 tahun penjara. Senang dengarnya ya? Iya, nanti kalau suami nikah lagi, lapor polisi. Nanti suami dipanggil, ditangkap, diproses hukum, penjara 5 tahun. Itulah Indonesia. Senang ya pada senyum-senyumnya. Ya Allah, alhamdulillah dapat tips dari Ustaz Alfian Tanjung. Nah, kalau saya nikah, suami saya nikah lagi, saya lapor polisi biar dipenjara 5 tahun. Senang dengarnya? Iya ya, pegang baik-baik, itu simpen baik-baik buat arsip ya. Buat ngancem suaminya. Karena nikah lagi tidak boleh, akhirnya berzina, jajan di mana-mana. Senang ya, yang penting kan istri saya sendirian, mau berzina dulu urusan dia gitu. Begitu, senang dengarnya kalau suami suka berzina. Anda tidak senang, kebanyakan wanita di negara sekuler itu maklum. Sebodoh amat, yang penting gua nggak lihat. Nah, ini perlu belajar ulang nih, ada khusus nanti. Ya, ada ustadz kita tuh istrinya baru mau 3 tuh yang di pojok sana. Ya, suruh ngisi dia nanti. Jangan dicari orang yang ntar dilamar loh, jadi keempat. Mendingan bilang orang nggak tahu gitu ya. Nah, penjajahan Belanda itu memberikan warisan yang berikutnya adalah kristenisasi. Al-harakatul irtidad. Anda lihat saja di sekitar Solo. Yang namanya gereja-gereja mesti tempatnya strategis. Ya kan, coba lihat. Dan Slamet Riyadi, pojok hook jalan gereja, nyebrang dikit gereja. Itu yang Anda ngerti. Kayak kalau kita sebagai pemuda Islam, mahasiswa Islam tidak mau berpolitik, ya sudah kita begini terus. Berulang-ulang saya katakan, saya mempersiapkan diri jadi gubernur Jawa Tengah. Siapa yang nggak setuju angkat tangan? Nggak setuju, saya tahu karena saya bukan orang Jawa. Aneh bin ajaib memang. Dalam pengalaman saya berpolitik, saya dikenalkan sebagai ustadz politik. Saya berdakwah dan menerangkan artikulasi politik, peran politik, partisipasi politik, perjuangan politik umat Islam. Ketika saya mencalonkan jadi gubernur Jawa Tengah, orang-orang Jawa boleh. Kalau bukan orang Jawa nggak boleh, tapi kalau Cina, Kristen nggak apa-apa. Ayo, faktanya di mana-mana kan begitu. Padahal Anda dengan saya sama-sama muslim, sama-sama orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di Jawa gubernurnya orang Sumatera Barat, boleh apa tidak? Diam kan? Tapi disuruh nggak ada yang mau. Ayo acung tangan yang punya cita-cita jadi gubernur. Lo sendiri kagak ada yang mau, gue maju nggak boleh, kalau Cina Kristen boleh. Buat apa mau belajar Quran sampai 30 juz? Ini kenapa? Karena kita tidak memahami visi politik dan praktik berpolitik. Jadi warisan penjajahan Belanda yang terakhir adalah kristenisasi. Anda tahu pilkada DKI kan dua kali putaran. Putaran pertama 15 Februari 2017. Putaran kedua 19 April 2017. TPS itu bisa ada di halaman dan ruang aula gereja. Sekarang saya tanya buat semua. Besok tanggal 14 kira-kira kalau di ruangan kita di bawah atau di aula atau di mana ada TPS kira-kira boleh atau tidak?
Larangan siapa? Itu tadi, karena di alam bawah sadar kita udah dibuat jangan politik, jangan politik. Nah, kita punya waktu. Nanti saya akan kasih tahu, karena kami di sini punya program pendidikan politik khusus milenial. Kita mungkin nanti akan langsungkan sekitar bulan Maret. Ya, ini yang namanya Zahro ada nggak di sini? Zahro, ini sudah didaftarin yang mau ikut nanti milenial. Ya, jangan takut nggak dilamar nggak. Ya. Yang punya istri 3 nggak boleh deket-deket, karena kurang 1 lagi jadi 4 gitu ya. Kalau Ustaz Alfian Tanjung istrinya berapa? Mau tahu aja. Ya Allah, ini waktunya udah ini nih. Baik, sekarang kita masuk bagian kedua. Ya, jadi kita tuh dijajah oleh Belanda tuh jajah-jajahan, pseudo penjajahan. Penjajah sejatinya itu Inggris, Prancis, Portugis. Karena permainan the New World Order. Dalilnya kita lihat surat Al-Baqarah 120 dan surat Al-Maidah ayat 82. Baca sendiri, Anda lebih ngerti dari saya. Ini kalau udah kuliah gini nggak bawa buku, nggak bawa catatan, nih tanda-tanda IQ-nya di atas Habibie. Orang mah di mana-mana bawa catatan, nyatet tuh, yang perempuan 90% nyatet. Karena nanti akan lupa lagi. Ya udah, terserah, emang urusan udah. Sekarang lihat alumni penjajahan Jepang. Jepang itu membuat masyarakat kita benar-benar drop. Karena mereka meruntuhkan dan merusak mental SDM Indonesia. Anak gadis-gadis dari kampung-kampung dibawa ke pusat, dijadikan budak seks itu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Namanya apa? Namanya apa? Budak seks zaman Jepang. Ayo dong bantuin saya lagi lupa nih istilahnya. Bukan. Ada istilahnya lagi buat itu, masuk panggilannya. Nah, artinya saya ingin katakan, itu membuat kita sebetulnya harus hitung lagi. Kita terlanjur kalau ada apa-apa tuh, belum ditembak mati duluan, belum ditegur udah takut duluan, belum disalahkan merasa salah duluan. Ya itu tadi, karena efek jajahan. Kalau penjajahan Belanda kan jangka panjang. Kalau kita mau baca dengan bahasa gojekan, alumni jajahan Inggris namanya negara persemakmuran. Siapa saja jajahan Inggris? Ada banyak. Di antaranya adalah Australia, Malaysia dan India. Orang-orang Australia, Malaysia dan India, bahasa Inggrisnya fasih atau tidak? Fasih. Sekarang orang Indonesia dijajah Belanda sampai 300 tahun lebih, bahasa Belandanya fasih atau tidak? Nggak ada yang bisa. Yang bisa cuma 2, Wedana sama Nyai Dasima, ya. Istri-istri simpenan Belanda itu yang bisa bahasa Belanda. Jadi Belanda udah kita hartanya diambil, kita dibikin bodoh, nggak punya pengetahuan apa-apa. Nah sekarang kita dijajahnya sama Cina. Nah, ntar ya, bab 2 ya. Ya, kalau nanti kemarin 4 tahun di penjaranya masalahnya itu, ya. Nah, penjajahan Belanda punya program yang namanya Romusa. Itu kalau Anda ikuti bagaimana tulang-tulang berserakan, karena mereka mempekerjakan orang, tidak pernah ada istirahat dan tidak ada cuti, tidak ada pulang kampung. Adanya cuma mati di jalan, tengkorak berseceran. Ada yang menarik, penjajahan Jepang melahirkan dan mencetak para patriot. Jadi kalau kita dengar ada apa, pasukan peta, Keinendan, Keibodan, Heiho, itu kecil. Yang besar apa? Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. Nah, karena generasi muda Islam miskin pemahaman sejarah perjuangan umat Islamnya, akibatnya dia menganggap, saya bilang di mana-mana tidak pernah ada TNI, tidak pernah ada ABRI kalau tidak ada Laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. Maka kemudian ada TKR, BKR, TRI, TNI. Kenapa sekarang TNI kelihatan benci pada Islam untuk beberapa periode? Karena tahun 1952 diadakan registrasi keanggotaan tentara. Ditesnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Yang lolos akhirnya mantan-mantan pejabat di zaman penjajahan dan anak-anak yang sekolah-sekolah di luar negeri. Sementara Hizbullah Sabilillah Mujahidin ada dari pesantren, pinternya bahasa Arab. Bahasa Arabnya fasih, bahasa Inggrisnya ento, nggak isa, nggak ica.
Bahasa Belanda nggak bisa juga. Lolos apa lulus? Tidak, dua-duanya. Tidak lolos dan tidak lulus. Akibatnya tentara kesini kelompok orang-orang sekuler. Jadi TNI itu tidak akan pernah ada TNI kalau tidak ada perjuangan umat Islam. Nah sementara kalian-kalian kalau nggak mendatangkan sini orang yang ilmunya cuma segini doang, kecil nih ilmu dikit. Kan kalau nggak diterang ini nggak tahu. Jadi sekarang kita seolah-olah tentara itu mesti tidak. Tentara itu adalah milik kita. Siapa? Bapak TNI kita siapa? Nah, Jenderal Sudirman adalah pemuda Muhammadiyah. Dia komandan Hizbul Wathan. Dia mendapatkan perintah dari PB Muhammadiyah. Kita cuma hafal dengan yang namanya resolusi jihad. Resolusi jihad yang di Surabaya. Bertemunya pengurus pengurus NU se-Jawa Timur plus Madura. Tanggal 22 Oktober mereka keluarkan resolusi jihad untuk mengganyang pasukan Inggris. Tapi hanya itu yang kita paham, padahal yang namanya Jenderal Sudirman juga strategis. Beliau yang memimpin perlawanan agresi Belanda yang kedua. Kita lagi repot ngadepin Belanda, si PKI berontak. Jadi PKI itu nggak ada jasa-jasanya semua buat Indonesia. Kita lagi pusing. Nah kalau diteruskan lagi tahun 48 akhirnya Belanda tidak sanggup melanjutkan serbuannya. Maka negara kita menggantung tahun 48, 49. Negara kita tidak lagi negara Indonesia, negara federal. Maka ada negara Indonesia Timur, Sumatera Tengah, Sumatera Timur, Sumatera Tengah, terus Pasundan. Nah, pecah. Lalu siapa yang membuat jadi NKRI? Yang membuat NKRI itu namanya Dr. Muhammad Nasir. Dialah pendiri Dewan Dakwah. Lo kalau kagak ngerti goblok banget lo. Udah kuliah di sini kagak tahu bapak kita itu bapak yang membuat Indonesia disebut sebagai pembuat negara Indonesia merdeka yang kedua kali. Jadi ketika peringatan proklamasi 17 Agustus tahun 1950 dalam pidatonya Soekarno mengatakan ini adalah proklamasi yang kedua. Ustadz kan proklamasi bukan hanya tahun 45, ada tahun 48 punyanya si Musso. Ada tahun 49 punyanya Kartosuwiryo. Ya, kalau belum paham ntar bab 2 kita bahas. Jadi kita semua ngerti. Jadi mulai hari ini seluruh alumni atau sivitas yang punya network dengan Dewan Dakwah jangan ada yang alergi politik. Syaratnya politiknya politik Islam, partainya partai Islam. Apa ciri-cirinya? Asasnya Islam, programnya Islam, tujuannya Islam. Itu ya, nanti kalau mau bergabung dengan partai tuh lihat tiga-tiganya. Asasnya apa? Programnya apa? Tujuannya apa? Sekarang ada di mana saja? 1. P3. Anda jangan menganggap P3 ini, saya P3 nih 35 tahun. P3 tuh bagus, yang nggak bagus kepalanya. Kepala setan kuntilanak. Yeah. Marah saya, tapi dulu saya udah pulang ke rumah. Back to home. Ya, saya udah pulang ke rumah saya di Masumi. Yang kedua PKS. Yang ketiga PBB. Yang keempat Partai Umat. Yang kelima Masumi. Masumi udah sah, jangan dibilang. Cuman Masumi tidak lolos karena kami tidak bersedia mencium tangannya Gibran. Sorry ya. Enak banget. Kita level internasional, bikin negara kita bersatu, bisa perjanjian Rum Royan. Muhammad Rum itu kan Masumi. Cium-cium tangan si Gibran. Mendingan buat cium anak kecil dari belakang. Anak yang soleh dan solehat. Ya. Ya, ini seru nih aja bisa jam 10 nih, nggak bisa setengah 9 bubar. Cukup nggak cukup selesai. Sekarang kita masuk penjajahan Zionis internasional. Ya, mohon maaf ya kalau saya hanya pakai clue-clue saja. Nanti bab 2 baru kita lakukan. Mungkin supaya ada jedanya, bab 2 makan dulu ya. Bayar dulu sama gua. Aspirator ya. Kalau nggak didiemin sampai jam 10 nggak makan lo. Ntar di sini teriak nih, lapar gitu. Orang tidak sarapan pagi belum makan menjelang siang laparnya alang kepalang. Tapi kalau orang sedang berpuasa, dia tidak sahur tapi berniat puasa, walaupun lapar tapi tetap riang. Itulah al-imanul amin. Kalau orang berjalan dengan iman, dengan keyakinan yang kuat dengan Allah, dia akan tetap tersenyum.
walaupun berat masalahnya, walaupun sakitnya parah, dia akan tetap sampai pada simahum fi wujuhi min asari sujud. Karena orang-orang beriman itu punya daya emanasi dan daya stok, ya. Biar lumpuhnya Syekh Ahmad Yasin dengan kursi roda dia jalan. Biar paru-parunya tinggal satu. Jenderal Sudirman, seorang pemuda jihadis Islam, beliau adalah seorang pemuda pejuang Islam yang setiap arahan Islam menggunakan ayat dan hadis. Jadi kalau lagi nyuruh anak buahnya tuh, ya, satu ayat satu hadis baru jalan. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini kerjanya. Ya. Tapi karena dia tidak pernah dilihat sebagai seolah-olah yang itu hanya Bung Tomo. Bung Tomo iya, Bung Tomo itu diperintahkan oleh PBNU. Jenderal Sudirman disuruh oleh PB Muhammadiyah, dulu masih PB, sekarang namanya PP. Gitu Pak Mufti. Oke, cukup ya. Waduh, masih banyak lagi nih. Mana nih? Sampai jam 12 siang nggak apa-apa. Enak di lu, nggak enak di gua. Penjajahan Zionis internasional. Yang pertama, zaman Orde Baru namanya IGGI. IGGI itu saya nggak ingat apal, nggak paham kepanjangannya. Belum dikasih makan suruh nginfak, mana keluar tuh infaknya. Makan dulu baru keluar infak. Ini kayaknya pada nggak punya duit, ini kotaknya jalan terus. Ngisi dong, walaupun nggak bisa 5.000 ya 10.000, nggak bisa 10.000 ya 20.000. Kotak infak lewat ke pada ngisi, gimana? Jihad itu kan bi amwalikum wa anfusikum. Gimana mau jihad yang lain? Ngisi duit 1.000 rupiah aja nggak mau. Jadi penjajahan ini IGN ini memberikan kita beban hutang. Kalau ada di antara kalian mengikuti ketika Pak Harto mengundurkan diri, itu beliau tuh dijaga oleh seorang pejabat Belanda dengan tangan begini sambil menandatangani. Nah sekarang kita dijajah oleh IMF, ya IMF atau IMF adalah sebuah kelembagaan keuangan yang membuat kita punya hutang tuh banyak banget. Nah hidup berhutang, kita kan belajar dalam ilmu agama. Anda berjihad, Anda ibadahnya rajin, lalu Anda meninggal dunia menyisakan utang cuma 10.000 tapi akadnya utang. Bisa masuk surga tidak? Nah, udah tahu apalagi utangnya triliun-triliunan. Udah utangnya banyak dipakai buat kasih makan siang, nah, ibu-ibu hamil. Itu bukan program. Aduh, ampun deh. Pengantar ya, pengantar terakhir tapi pengantar nih. Penjajahan Cina. Kapan penjajahan Cina itu dimulai? Penjajahan Cina itu dimulai secara akar sejak ribuan tahun. Tahun 1292, Cina itu dilawan oleh Singosari. Jadi biar tahu saja. Terus mereka bersiap terus. Nah, dikunci oleh Pak Soekarno dengan PP 10. Tahun 1950-an, Presiden Soekarno itu punya kemampuan yang cukup acung jempol. Dia membuat peraturan nomor 10, PP 10 tahun 1950 menyatakan bahwa orang-orang Cina hanya boleh berjualan di ibu kota, kabupaten, dan kota. Misalnya hanya boleh di Solo. Dia nggak boleh di desa-desa, nggak boleh di kecamatan, nggak boleh. Sekarang mau sampai pojok sawah ada. Tanahnya dia yang beli. Kita awali. Penjajahan Cina ini di awal 2005 sampai nanti mereka menghabisi kita, mengambil kita semua. Agenda mereka pada tahun 2039. Oke, mudah-mudahan dipahami nih clue-nya ya. Ya, nanti bab 2 baru kita masuk bahasan. Apa di awalnya? Kafta, CAFTA. Apa itu? Cina pasar bebas. Cina pasar bebas itu adalah sebuah keberbolehan Cina memasukkan barang jenis apapun. Apakah dia nanti beras sintetik, apa dia nanti namanya narkoba. Jadi kalau Anda mau tahu, di Indonesia itu setiap tahun masuk 250 ton narkoba. Dan itu bukan pendapat saya, itu pendapat langsung dari orang yang bernama Jenderal Budi Waseso. Siapa Jenderal Budi Waseso itu? Dia kepala BNN. Apa itu BNN? Badan Narkotik Nasional.
Tahun 2015, 2016 dia katakan di Indonesia setiap tahun masuk 250 ton narkotik atau heroin. Padahal yang namanya narkoba itu dia per miligram. Jadi Anda bisa bayangkan berarti sekitar 25 miliar atau 2 triliun 500 miliar miligram tiap tahun. Maka jangan heran di mana-mana remaja masjid nol. Di mana-mana rohis di sekolah nol. Di mana-mana subuh-subuhan di masjid-masjid umum nggak ada anak mudanya, karena mereka udah masuk. Ya, sayangnya ini tidak dilakukan perlawanan yang cukup intens secara luas akibatnya. Oke ya, jadi kafta ini ala Cina pasar bebas dimulai sejak tahun 2005. Jahatnya adalah ketika konsep Cina pasar bebas itu dilansir, pemerintah Indonesia baru mengumumkan per 2010. Saya ajak berpikir ya semua yang laki-laki juga. Sebuah keputusan sudah dibuat tahun 2005. Tahun 2010 baru diumumkan. Kalau dalam kurun 5 tahun bisa banyak yang terjadi nggak? Jadi kalau Anda mau lihat di Tanjung Priuk, lihat di Tanjung Perak, atau di pelabuhan itu ratusan ribu, ya, sampai jutaan kontainer besar. Nah sayangnya keadaan-keadaan seperti ini ya mana ada, maaf ya EGP. Emang gue pikirin. Jadi buat yang perempuan saya doain nanti dapat suaminya yang soleh-soleh. Tapi bukan yang sebelah sini, gak ada yang nyatet. Ngapain lo belajar gak ada isinya, ya? Mungkin lo orang mah catet, saya aja nyatet nih belajar mungkin dulu saya. Jadi mahasiswa jadi Taliban nggak nyat. Oh IQ-nya pinter semua. Berarti kalau saya suruh maju ke depan bisa semua ya. Berikutnya, tadi kan kafta. Ini udah era penjajahan Cina nih sejak 2005 ke sini nih kita udah dijajah Cina nih. Tapi Cina bagi-bagi lapak sama Amerika. Jadi jangan sampai ada yang girang-girang. Kita punya pengetahuan Cina gitu ya, Amerika juga sama. Apalagi besok pemilu pas tanggal 14 Februari, Valentine, coba. Itu kerjaan siapa? Jadi kita tidak punya solusi, Islam is solution. Nah untuk itu, ayo belajar yang betul, pelajari ilmu politik. Kita selama ini berhasil membuat perbankan syariah. Karena kita telah membuat rumusan, membuat penelitian, skripsi, disertasi, tesis tentang sistem ekonomi. Kita tidak memiliki sistem politik Islam. Logikanya, ketika berbagai kebingungan menangani persoalan ekonomi, baik Amerika maupun Rusia, negara komunis maupun liberalis, mereka mengakui sistem perbankan syariah. Kalau perbankan syariah itu sebagai solusi, berarti politik syariah juga adalah harusnya. Kenapa tidak terjadi? Salahmu dewe. Kenapa? Melihat situasi pakai ayat. Kalau ayatnya udah pasti benar. Ayat itu kalau kalian belajar ilmu matematika itu namanya rumus utama. Kalau ada rumus utama harus bikin rumus turunan. Rumus turunan baru aplikasi. Kan gak ada dalam Al-Quran musyarakah, mudarobah, kan gak ada. Jadi tadi penelitian, keilmuan, makanya nanti dalam pembuatan skripsi nanti, ayo buat variasi. Ya, bagaimana membuat Partai Masyumi dipahami oleh masyarakat secara utuh. Nah, itu mungkin bisa buat disertasi, itu keren. Saya sebagai aktivis politik Islam, tapi pemilu ini saya full backup PKS. Full backup Partai Umat. Untuk di Tangerang, Banten, karena teman saya ulama 40 tahun, dia saya full jaga dia agar masuk DPRD Kota Tangerang dari P3. Jadi kita sebagai angkatan muda Islam jangan pernah alergi dengan partai-partai Islam yang lebih dari satu. Biasanya yang cerewet, yang bawel, yang komplain akan banyaknya partai-partai adalah orang yang tidak pernah ikut partai. Saya tanya buat yang laki-laki sekarang, Golkar masih ada tidak? Jawab yang kencang, gak orang laparan loh. Golkar masih ada tidak? Gerindra Golkar bukan? Nggak ngerti berarti kan? Itu the big family Golkar. Nah, Gerindranya, Hanuranya, Nasdem itu semuanya Golkar. Makanya harus ngerti politik.
Jadi kalau kita punya P3, ada PKS, ada PBB, ada Partai Umat, ada nah. Wal mu'minin wal mu'minatin kalbunyan hum yasluhum ba'duhum. Begitu cara belajarnya. Udah paham yang laki-laki? Udah paham belum? Belum juga. Gak pakai catatan sih, makanya nyatet dong. Oke, mari kita lihat poin ketiga. Produk undang-undang yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Undang-undang apa yang membahayakan? KDRT. Saya 7 tahun mengisi pengajian di LP Tangerang. Bukan di penjara ya. 7 tahun mengisi pengajian di LP Tangerang. Kalau di penjara saya kasusnya kasus Surabaya. Surabaya, jadi saya ditahannya di Medaeng Surabaya, dipaksa masuk di Makobrimob seolah-olah saya teroris tapi bohong. Nah, terus kemudian saya dibawa lagi ke Tahti Polda Jatim, baru saya ditaruh di Sorong ya. Pesantrenan, penjara bohong-bohongan tapi di penjara beneran. Apa yang terjadi? Kalau sekarang ada seorang guru memarahi anaknya, memarahi muridnya dengan keras, ibu guru, bapak guru itu bisa ditangkap polisi seperti kemarin di NTB. Jadi seorang guru agama ditangkap polisi, dituntut 3 bulan penjara, denda 50 juta gara-gara memarahi anaknya, muridnya yang nggak sholat. Dulu zaman saya kecil ya, itu namanya rotan tuh, sampai cetak nih. Kita pulang sambil nangis, ngadu sama orang tua kita, bukan dibiarin malah ditambahin. Kalau sekarang tidak, anak saya dilakukan pelanggaran HAM. Jadi ada kasus seorang bapak, satu hari si bapak itu bertanya kepada istrinya, "Ibu, kemana si fulanah anak kita?" "Aku nggak tahu pak, udah 2 malam nggak pulang." Anak SMA perempuan secara umum kalau SMA kelas 2 itu sudah menikah atau belum ya? Oke, siap jawab yang cowok ya. Sudah 2 malam tidak pulang, tidak diketahui kemana-kemananya. Kira-kira kalau kita sebagai ayah gelisah tidak? Oke, bapaknya gelisah, saya juga kalau jadi bapak gelisah. Menjelang malam ketiga diketahui bahwa putrinya itu bermalamnya di tempat kos-kosan pacarnya. Pertanyaan pertama buat yang di sini yang akhwat. Kira-kira pacarnya itu laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki. Kita ambil yang normal dulu ya. Begini, jangan salah paham. Kita punya ayat, wala taqrabuz zina. Ya ayatnya hafal, tafsirnya ngerti, pacaran jalan terus. Itu kan persoalan kita. Ketawa-ketawa, ya Ustaz tahu aja, abis kangen Ustaz. Ya kan? Apalagi udah mahasiswa gini, mau di sini dihijab-hijab, nanti dia jalan boncengan. Tahu gua. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah remaja juga. Udahlah, nggak boleh kita sok munafik. Yang perlu kita terus membangun diri, menjaga diri. Ya. Kalau Anda memang situasi tertentu harus dibonceng, tapi jangan diboncengnya hanya mau dengan dia saja. Itu persoalannya. Kepepet nih, hujan, udah terlambat, ada temennya, ikut ya mbak, nggak mau, maunya itu yang gantengan. Nah itu persoalannya. Bapak tahu aja sih ya, namanya pernah muda juga. Undang-undang minerba. Jadi Anda tahu yang namanya sumber daya alam, apakah nikel, apakah emas, apakah sedih benar. Sejak diolahnya sumber daya emas kita tahun 1958, start efektifnya 1962, sampai tahun 2012, sekitar 50-an, 60-an atau 40-an tahun lebih, itu pemerintah Amerika mendapat keuntungan. Ya, yang perempuan catat 362.350.0.12. Enggak, jangan ketawa dulu. Ini uangnya ada di mereka, makanya mereka bisa punya banyak. Itu seperti Anda berkebun, ulang lagi ya, 362.350.0-nya 12, 3. Berapa tuh nyebutnya? Siapa yang bisa angkat tangan? Kamu coba, berapa jumlah uang itu?
Maaf ya, yang ikhwan ya, aku ini bukan lagi berbohong. Ini fakta. Sama dengan berapa? 362.350 triliun. Ilah duit banyak. Tapi angkanya punya kita, duitnya dibawa ke Amerika. Pinter apa pinter? Anda tahu apa yang didapat Indonesia? Indonesia cuma dapat 1%. Kenapa? Karena nggak ngerti politik, dipolitikin orang. Makanya dari sekarang mesti berpolitik. Ya terus terang saja, nih kalau kita bahas dalam bisa sampai siang, kita batasin. Saya lihat waktunya dulu nih. Wah, tinggal 23 menit. Yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah undang-undang yang bermuatan aplikasi penjajahan, di mana penjajahan dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa. Itulah Indonesia. Ya. Di antara bagian dari Omnibus Law itu adalah apabila orang memiliki ijazah palsu tidak bisa dipersoalkan. Keren kan? Makanya ribuan pasal, pusing bacanya. Cari aja nanti sendiri. Jadi undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang pengurus negara menjajah rakyatnya sendiri, yang penting dia kaya dan bisa mendapatkan hubungan baik dari para pemberi hutang di Cina maupun yang lain-lain. Menurut semua teman-teman, adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sini, kira-kira pembahasan ini menyenangkan atau menyedihkan? Pembahasannya menyenangkan, tapi maknanya menyedihkan. Ya. Apa kita akan biarkan saja? Nah, lawannya karena kita orang kampus, kita belajar lagi. Jangan percaya sepenuhnya penyampaian Ustaz Alfian Tanjung. Belum tentu benar semuanya, belum tentu juga salah semuanya. Ya, jadi belajar begitu. Kalau Quran nggak bisa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Udah patenten. Nah, kalau hadis pun begitu. Hadis-hadis yang mutawatir sudah patenten. Kita nggak perlu bahas lagi tuh. Tinggal apakah kita melanggar itu atau tidak, itu baru kita belajar mendalam. Oke. Ini kapan berhentinya nih? Materi kagak putus-putus nih. Ya kuliahnya dengan profesor makanya. Invasi ekonomi. Ini kalau dibahas luas lagi. Saya sudah berulang-ulang. Yang laki-laki nih, saya akan keluarkan uang saya nih, masih ada kayaknya. Anda boleh ambil uang saya. Anda nanti kalau rendah, belikan saya alhami dan salami. Kenapa pada ngeliatin saya? Tolong belikan saya alhami dan salami di warung. Kenapa tidak ada? Kenapa pernah ada kemudian tidak ada? Mari lihat saja sekarang di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu tidak ada Indomart dan tidak ada Alfamart. Seluruh Sumatera Barat. Anda jangan anggap itu persoalan kita ini sok kuasa di daerahnya, bukan. Keberadaan retail, keberadaan satu kios ya, yang namanya Indomart atau Alfamart, menurut riset Fakultas Ekonomi di universitas-universitas ternama, satu warung retail itu menghancurkan 12 warung pribumi. Jadi kalau Anda sekolah-sekolah, kalau Anda orang di perguruan, di ma'had, Dewan Dakwah, hafal Quran biasa. Anda baca Qurannya qiraatus safahnya biasa. Tapi kalau Anda di ma'had yang ada di jaringan Dewan Dakwah, lalu Anda ahli politik, lalu Anda masuk anggota DPRD, lalu ahli membedah APBD, PA dan sistem keuangan Jawa Tengah, baru keren. Ini mah enggak, hafal Quran jadi tujuan. Hafal Quran bukan tujuan. Hafal Quran itu landasan. Pegang baik-baik itu. Kalau baru hafal Quran belum ngapa-ngapain. Hafal Quran dulu, yang paten, jaga sholat malamnya. Nanti kamu kalau dilamar sama calon gubernur, terima. Nanti kamu yang jaga. Kang Mas, jangan korupsi. Kalau bakal korupsi, saya minta cerai saja. Begitu. Ini mah enggak. Suami jadi korupsi gara-gara rengekan istrinya.
Itu ada tulisannya. Apa judulnya? Celoteh di atas tempat tidur. Siapa penulisnya? Ayib Bakar. Tahun berapa ditulisnya? Tahun 1980-an. Korupsi sejak dulu sudah ada. Dari yang namanya Ibnu Sutowo, zaman Soeharto. Dari yang namanya Menteri Keuangan di zaman PKI tahun 60-an. Dan korupsi sejak dulu itu pengaruhnya cuma dari dua pihak atau tiga. Istri dari sang koruptor, anak gadisnya yang manja, atau ibunya. An-nisa imadul bilad wa ma soluhatul bilad wa ma fasadatul bilad. Jadi kalau mau jadi perempuan tuh yang tangguh. Kalau Anda jadi istri pejabat, Anda bagian daripada kontrol ketat. Maaf ya, nun sewu ya. Temuan saya tidak. Walaupun dia tamatan pesantren. Karena beberapa teman-teman saya yang jadi pejabat itu setiap Ahad, sebutlah misalnya Jumat sore berangkat ke Singapura. Malam cuma sekedar makan bakso sama es krim. Besok paginya pergi ke Hong Kong. Ini saya bukan gojekan. Pejabat-pejabat selevel gubernuran, selevel panglima, kodam, pangdam itu maaf ya, karena saya bergaul dengan mereka lama. Itu sepekan sekali istrinya atau paling lambat sebulan sekali itu sekedar beli bakso, beli tas, beli apa, itu minimal 2 miliar, paling sedikit 2 miliar. Itu pola hidup. Jadi Anda tanggung jawab nanti. Makanya Anda jangan cuma jadi guru madrasah. Guru madrasah iya, tapi suaminya gubernur. Gitu. Berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan gubernur belum punya istri, saya mau jadi istrinya. Ya. Ada nggak ya? Gak apa-apa kalau nanti Anda jadi istri kedua. Mungkin kan Anda dengan pasangannya nggak bertengkar. Penonton jangan berisik. Ini kadang-kadang kalau orang punya istri 2, 3, atau 4, yang marah tuh bukan pelakunya, penonton. Tetangga yang bertanduk. Betul lah Pak Surono? Iya. Tuh saya udah nanya orang itu, istrinya baru mau 3. Udah lah, kalau bahas gitu memang nggak seru dah. Yang berikutnya, invasi pendidikan. Jadi kita ini, sekolahan kita ini bukan membuat kita pinter. Ya, adik-adikku sekalian, teman-temanku, anak-anakku sekalian ya. Cucu saya baru mau 6. Tampangnya muda, cucunya mau 6. Anak 4-4-nya yang di Tangerang sudah nikah, di sini masih ada 3 lagi yang belum nikah. Ya. Jadi kita tuh di sekolahin cuma di kotak segi 4. Dipakein ijazah. Ijazahnya S3 tapi tolol. Oh iya, saya dosen 30 tahun lebih loh. Saya berdebat, bahkan debat saya yang paling dahsyat pertama dengan Gus Dur tahun 2002. Perdebatan saya yang agak dekat itu kemarin di Jack TV di Jakarta dengan Profesor Dr. Tamrin Amal Tamabula. Jadi terus terang, buat kalian semua yang hadir pada hari ini, ayo kita pahami pendidikan itu adalah sebuah proses formal untuk membuktikan kalian pernah sekolah, pernah kuliah, dapat ijazah. Kan gitu kata Rocky Gerung. Bukan kalian berilmu, lalu kagak ada yang nyatet. Coba kalau ditutup tuh kita filmati ke depan. Coba terangkan apa siapa. Coba kita tes sekarang aja, coba kamu. Kenapa saya bilang Indonesia tidak dijajah oleh Belanda? Siapa sebenarnya yang menjajah Indonesia? Oke, kenapa Belanda yang jajah kita? Katanya. Nah, pinter kamu ya. Berarti otaknya seperti Adi Hidayat ya. Keren. Yang terakhir, invasi politik. Artinya kita ini, coba deh, kita kan ini menjagokan Pak Anies Baswedan ya. Kira-kira di ruangan ini siap nggak nyoblos 01? Ada yang ragu-ragu? Ada yang bilang pemilu haram? Laut aja lo. Udah tahu istimewa ulama memutuskan itu. Sudah tahu guru kita yang terkenal seluruh dunia yang tinggalnya di Solo, Sukoharjo sudah memerintahkan untuk nyoblos nomor 1. Lo mau milih apa lagi? Cuman persoalannya kita kadang-kadang tidak memahami berpolitik itu adalah menguatkan legacy dan membuat kita punya polisi, punya kebijakan. Itu persoalan yang lemah kita. Kalau kita buka satu kasus, kenapa kalau di P3K pertolongan pertama pada kecelakaan gambarnya bulan sabit merah atau salib? Kenapa salib? Ya biar tahu saja, karena kita lemah dari segi politik.
Kenapa? Setelah hari Sabtu, hari Minggu. Siapa yang punya pelajaran? Padahal dari pertama, Isnin, Salasa, Arba'ah. Kok tahu-tahu Minggu? Itu siapa yang punya kerjaan? Dulu zaman saya kecil, yang namanya habis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kan? Tapi langsungnya hari sampai ke Minggu. Itulah nama-nama hari, kan begitu. Ketemunya Ahad. Bulan Ramadan. Zaman saya SD tahun 1974, 75, 76, 77. Libur Ramadan itu sebulan penuh. Kalender pendidikan itu menyesuaikan dengan bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Karena politik kelompok sekuler yang sesungguhnya anti-Islam. Anak SMA nggak boleh pakai jilbab di sekolah. SMA umum kan nggak boleh. Mereka baru bisa menggunakan jilbab secara tenang setelah keluar Kepmen pada tanggal 16 bulan Februari tahun 1991. Kan merdekanya tahun 45. Kok baru berjilbabnya tahun 91? Padahal kita mayoritas karena kita tidak berpolitik. Jadi politikin orang. Kasian deh lu. Terakhir ya. Apa peran perjuangan politik umat Islam? Makan udah siap belum makanan? Udah. Ya udah ditulis support, makanannya belum siap nih. Kayak ini dicatat saja bagi yang mau. Peran perjuangan politik umat Islam yang pertama, menyadari, memahami, mencegah, melawan, dan memerangi siapa yang mengganggu agenda perjuangan politik Islam. Menyadari, memahami, mencegah, melawan, memerangi. Misalnya nggak boleh pakai jilbab ke sekolah. Mana peraturannya? Nggak boleh pakai jilbab di SKCK. Atau SKCK? Ya, saya mau cerita buat kalian yang muslimah, harus berani nanti kalau disuruh buka. Saya dulu bertengkar dengan polisi. Saya membela beberapa anak-anak maupun junior saya. Kenapa ini foto di surat kelakuan baik atau SKCK harus dilepas jilbabnya, kupingnya kelihatan? Bagaimana ya Ustadz ya? Nanti kan kalau ada musibah, yang namanya sidik jari itu di jempol bukan di kuping. Ya, jadi kalian harus berani, jangan mau suruh buka-buka, nggak ada peraturannya. Itu kelompok-kelompok sekuler, makanya harus punya kecepatan berpikir dan pengetahuan politik, nggak ada. Kalau kita dilarang lagi, kita pakai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Ya, jadi jangan dikira bicara materi begini ini materi berat ini. Kenapa? Jarang didengar, jarang ditegaskan. Oke ya, jadi yang pertama adalah 5M. Menyadari, memahami, mencegah, melawan, dan memerangi. Ya, tahu-tahu kita masang bendera PKS, disuruh turunin, tapi kalau PDIP boleh, lawan. Bilang apa? PKS bukan partai terlarang, yang terlarang itu PKI. Jangan diam aja. Oh, aku kan nggak caleg Pak. Siapa bilang kamu caleg? Saya nggak bilang kamu caleg, saya suruh lawan tadi. Jadi jangan dibiarkan saja. Anda boleh lihat rumah saya ini kan di pintu timur, di belakang Indomaret, di belakang pintu timur rumah sakit Kasih Ibu. Itu depan rumah saya ada 3 bendera. Yang paling besar, bukan besar, sama besar yang di tengah bendera Masyumi. Yang paling kinclong PKS. Yang berkibar bagus di Partai Umat. Di rumah saya tinggal 3. 4 bulan lalu kita buat 5 bendera, tapi kita bertimbang kita akan dukung sekalian. Capresnya partai pendukung dan partai pengusung. Ya, Mas Umi bagaimanapun juga sudah punya 40 video tentang varian kecurangan yang disebar di YouTube. Ya. Jadi kita juga ikut membina masyarakat untuk menguatkan pemahaman perjuangan kita. Yang kedua, penguatan basis keluarga. Penguatan basis ya, titik 2, keluarga,
kebersamaan, keharmonisan, kemesraan, kasih sayang, kebahagiaan. Saya ulang, penguatan basis, ya, keluarga, kebersamaan, keharmonisan, kemesraan, kasih sayang, dan kebahagiaan. 5K. Ya, jadi kalau kita berpolitik, jangan berpolitik tapi bingung gak punya ongkos mau berangkat. Ya namanya ente belum bisa berpolitik. Masa orang politik gak punya ongkos? Ya. Oke, yang berikutnya. Mempelajari sejarah, situasi, keadaan, kemungkinan, dan perlawanan. Ya, saya ulang, mempelajari sejarah, situasi, keadaan, kemungkinan, perlawanan. Jadi kalau kita berpolitik itu nggak bisa pakai nggak harus begitu. Kalau nggak bisa sini. Yang penting kita jangan berbuat maksiat. Kalau kata Buya Nasir, Dr. Muhammad Nasir itu berpirau. Ya, contoh sederhana aja. Rasulullah satu hari kan ada lihat laki-laki, seorang laki-laki dikejar oleh orang yang mengejarnya. Dikejar. Ini orang ketakutan dikejar. Rasulullah sedang berdiri di sebuah tempat, dia bergeser sedikit. Ya kan? Tadi kan dirinya di sini, terus pindah ke sini. Karena tidak tahu motifnya kenapa orang ini dikejar. Kalau dia tunjukin dibunuh lagi kan? Apa kata Rasulullah? Muhammad, antum tahu nggak orang yang saya kejar? Rasulullah lihat sih, tapi dia bilang apa? Sejak saya berdiri di sini, saya tidak tahu dia kemana. Rasulullah berbohong nggak? Begitu, jadi kita harus begitu. Jangan sampai ada guru kita dituduh teroris, lalu rumah ibu misalnya kamarnya ada 15, ditaruh di kamar 12, diumpetin. Datang polisi ke rumah, ada tuh nomor 12. Pintar bu, pintar, jujur. Udah ya, mudah-mudahan paham ya. Ini kan ditonton seluruh dunia, nggak apa-apa. Teori umum, intelijen dasar ya. Yang keempat, mengadakan kajian, seperti sekarang nih, FGD, kaderisasi, pembinaan, ya, dan potensi perlawanan. Jadi kita nggak boleh berhenti. Orang-orang PKI tiap malam minggu dia di Boyolali itu. Di Boyolali itu ada 50 kursi yang diperebutkan. Mereka sudah memasang target akan merebut 41 kursi pemilu 2024. Baru dengar ya, terlambat ya. Mesti 3 bulan yang lalu, Ustaz. Jadi yang berikutnya 1, 2, 3, 4 mengadakan kajian. FGD itu forum grup diskusi, kaderisasi dan pembinaan potensi. Nah ya, dulu dah. Yang terakhir, persiapan bertempur dan berperang. Catat ya, kalimat ini jangan salah paham. Buat pemirsa juga jangan salah paham. Politik adalah peperangan tanpa senjata. Gitu. Jadi kata-kata perang dan bertempur itu adu strategi. Cet-cet, sat-sat, gitu. Ya. Cukup sampai di sini. Mungkin sebaiknya tidak perlu ditanya jawab dulu, karena kita lebih bagus memenuhi hasad dan hajat al-butun. Ya. Kita skor berapa menit deh? 10 menit bisa? Ibu-ibu 10 menit sanggup? Nggak bisa, 15 menit ya. Jangan kelamaan, nanti kalau kelamaan saya pamit duluan ya. Oke, pemirsa, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita selesaikan kuliah perdana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah.